Halo rekan-rekan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian? Terutama kabar kakek dan nenek, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oh iya, menyinggung perihal yang tadi, kalau kalian kenapa sih aku menanyakan kabar kakek dan nenek kalian? Ini berkaitan dengan materi atau pembahasan yang akan kita bahas pada malam hari ini, terutama mengenai seorang kakek. Aku mau nanya nih ke kalian, rekan-rekan semua. Apa sih yang kalian bayangkan kalau aku menyebutkan kata seorang kakek? Pastinya yang kita semua bayangkan adalah seorang pria yang sudah lanjut usia, namun berwatak bijaksana, penyayang, lemah lembut. Begitu bukan? Namun kakek yang akan kita bahas ini agak lain. Bagaimana jadinya kalau seorang kakek yang akan kita bahas ini adalah seorang pedofil anak-anak, pembunuh berantai, dan bahkan seorang kanibal paling keji sepanjang masa. Nah, pada kali ini kita semua akan bersama-sama membahas satu kasus yang pelakunya itu adalah seorang kakek tua yang bernama Hamilton Howard atau yang dikenal dengan Albert Fish. Bagaimana ceritanya? Kita simak videonya. Yang pertama, kita akan masuk ke dalam latar belakang dari seorang pelaku atau Albert Fish ini. Albert Fish lahir pada tanggal 19 Mei 1870 di Washington DC dari kedua pasangan yang bernama Randall dan juga Ellen Fish. Namun sayangnya keluarga dari seorang Albert Fish ini memiliki riwayat penyakit mental yang panjang. Pamannya didiagnosis terkena mania, lalu saudara laki-lakinya dikirim ke rumah sakit jiwa negara bagian, dan juga saudara perempuannya didiagnosis terkena penyakit mental, bahkan ibunya pun didiagnosis mengalami halusinasi visual. Dan mirisnya lagi, Albert Fish ini adalah seorang anak broken home karena kedua orang tuanya memutuskan untuk berpisah dan meninggalkan Fish di panti asuhan. Tempat yang dimana dalam ingatannya adalah tempat yang penuh dengan kebrutalan, dimana dia sering dipukuli dan dianiaya secara sadis. Namun bukan cuma itu. Di tempat ini dia juga mendapatkan pelecehan. Namun gilanya adalah Fish kecil ini tumbuh di panti asuhan tersebut hampir 9 tahun. Dan selama 9 tahun itu pula lah dia mendapatkan penganiayaan dan juga pelecehan. Namun dia menikmati pelecehan tersebut, bayangin coba. Lalu masuk ke tahun 1880 di mana Ellen Fish, ibu dari Albert Fish ini, pastinya telah menjadi seorang janda. Namun ia mendapatkan pekerjaan di sebuah lembaga pemerintahan lalu memutuskan untuk mengeluarkan Albert Fish dari panti asuhan tersebut. Nah, sampai di sini pasti kalian berpikir, oh, si Albert Fish ini udah diambil sama ibunya nih. Ibunya juga udah dapat pekerjaan di lembaga pemerintahan lagi. Pasti hidupnya enak, hidupnya tercukupi, bahagia. Oh, tentu tidak, jangan salah. Walaupun sudah diasuh dan tinggal kembali bersama ibunya, Albert Fish ini tidak benar-benar diasuh dengan baik. Bahkan dia benar-benar kurang kasih sayang dan perhatian dari ibunya. Bahkan untuk pendidikan formal pun Albert Fish ini tidak dapat hal itu. Ya ampun Len, bener-bener ya lo jadi ibu. Kasian banget. Albert Fish ini bertumbuh dengan diajarkan bahwa dia harus bekerja lebih banyak menggunakan tangannya daripada otaknya. Dan tidak lama setelah dia kembali tinggal bersama ibunya, Albert Fish ini mulai menyimpang nih hasrat seksualnya. Dia kan belum genap 9 tahun ya, tapi dia sudah mulai berhubungan bukan dengan perempuan, tapi dengan anak laki-laki. Dan anak laki-laki tersebutlah yang mulai pertama kali memperkenalkan dia memakan tinja dan meminum urin. Kasus apa sih yang kita bahas tuh? Dan pada tahun 1890-an, Albert Fish ini memutuskan untuk pindah ke New York. Dan di sana ia juga bekerja sebagai seorang pelacur laki-laki demi bisa mendapatkan uang. Dan pada tahun itu jugalah dia mulai melakukan penyiksaan kepada anak-anak laki-laki. Selain dianiaya dan disiksa, anak laki-laki tersebut juga diperkosa
diperkosa oleh Albert Fish ini karena kelainan seksualnya yang menyimpang. Selain itu, Albert Fish ini juga melakukan sadomasokis kepada anak-anak tersebut. Mungkin di sini masih banyak yang belum tahu terkait sadomasokisme. Sadomasokisme adalah sebuah bentuk gangguan mental di mana penderitanya merasa puas saat disakiti atau menyakiti orang lain atau orang dicintai ketika melakukan hubungan seksual. Cara sadomasokisme favorit Albert Fish ini adalah dengan menggunakan dayung kayu ditancapkan beberapa paku yang tajam lalu digunakan memukul pantat atau bokong anak laki-laki itu dan menikmati hal tersebut. Seiring berjalannya waktu, fantasi seksualnya terhadap anak laki-laki menjadi aneh dan jahat. Seringkali fantasi seksualnya itu berubah menjadi pembunuhan dan kanibalisme. Selain dikenal sering menyakiti anak-anak, Albert Fish juga dikenal sering menyakiti diri sendiri. Ya, bodoh amat itu mah. Albert Fish diketahui sering melakukan tindak penyiksaan diri secara ekstrim. Salah satunya adalah dengan memasukkan jarum ke bokongnya. Awalnya dia menancapkan jarum itu dan mencabutnya kembali. Namun lama-kelamaan dia menancapkan lebih dalam jarum tersebut sampai tidak bisa diambil. Itu dibuktikan dari hasil ronsen yang memperlihatkan ada 29 jarum tertancap di bokongnya. Dan pada tahun 1898, Albert Fish memutuskan untuk menikah dan memiliki 6 orang anak. Dan saat menikah ini, kehidupan Albert Fish dan rumah tangganya bisa dibilang dalam keadaan baik-baik saja sampai pada tahun 1917 ketika istri Fish memutuskan untuk kabur dengan pria lain. Saat itu perilaku Fish yang kejam dan sadis kembali lagi dan memaksa anak-anaknya untuk melakukan sadomasokisme bersama dengan dirinya. Setelah pernikahannya itu berakhir, Albert Fish mencoba untuk mengirimkan beberapa surat kepada wanita-wanita yang siapa tahu bisa memenuhi hasrat seksualnya. Namun tidak ada satupun surat yang balas oleh mereka. Albert Fish juga mulai mengasah keterampilannya dalam hal mengecat rumah untuk bekerja di beberapa kota di negara bagian. Oke, langsung saja kita sekarang masuk ke serangan awal dan percobaan penculikan. Fish melakukan serangan pertamanya kepada seorang anak bernama Thomas Biden di Wilmington, Delaware pada tahun 1910. Dan ia juga menikam seorang anak laki-laki yang mengalami keterbelakangan mental di tahun 1919 di Georgetown, Washington DC. Secara konsisten, Albert Fish ini memilih calon korbannya yaitu anak-anak dengan keterbelakangan mental dan juga anak-anak yang berasal dari Afrika Amerika yang menurutnya mereka akan luput dari perhatian polisi. Dan langsung saja kita masuk ke list-list korban dari Albert Fish ini yang berhasil tercatat. Dia bukanlah anak pertama yang menjadi korban dari Albert Fish, tapi Francis McDonald yang berusia 9 tahun pada 14 Juli 1924 laporkan hilang ketika sedang bermain dengan teman-temannya di Port Richmond, Iceland. Tubuhnya ditemukan tewas di dekat hutan rumahnya dan terdapat bekas serangan seksual dan juga bekas cekikan menggunakan ikat pinggang. Namun meskipun Albert Fish ini awalnya tidak mau mengakui kejahatan yang dia lakukan terhadap Francis, tapi lambat laun dia mengakui kejahatan tersebut pada kasus lain. Yang kedua ada Billy Gaffney berusia 4 tahun pada 11 Februari 1927. Kasus ini bermula ketika Billy Gaffney dinyatakan hilang di lorong apartemennya di Brooklyn. Awalnya pembunuh berantai Peter Kudzinowski ditetapkan sebagai tersangka atas pembunuhan Gaffney. Kemudian Joseph Meehan, seorang pengguna troli,
di Brooklyn sekaligus saksi dalam kasus ini, melihat gambar Albert Fish dan mengidentifikasinya sebagai pria tua yang dilihatnya pada 11 Februari 1927. Kala itu, Mehan melihat ada seorang pria tua mencurigakan sedang mencoba menenangkan seorang anak laki-laki di dalam troli. Setelah penangkapan Albert, dia menjelaskan bagaimana detail dia menyiksa dan membunuh Gaffney. Albert Fish mengakui membawa Gaffney ke tempat pembuangan sampah di Ricker Avenue, di mana ada satu rumah berdiri di sana. Membawa anak itu masuk ke dalam rumah tersebut, mengikat tangan dan juga kakinya dan menyumpal mulutnya dengan kain kotor. Kemudian saya membakar pakaiannya dan saya juga membuang sepatunya. Setelah itu kemudian saya berjalan menuju 59 Street di jam 2 pagi untuk pulang, dan di keesokan harinya sekitar pukul 2 siang saya kembali dengan membawa peralatan neraka saya. Saya mulai mengeksekusi Billy Gaffney dengan mulai memukul pantatnya menggunakan ikat pinggang sampai darah mengalir dari kakinya. Lalu saya mulai memotong telinganya, mengiris hidungnya, dan juga memotong mulutnya dari telinga satu ke telinga lainnya, mencongkel matanya dan menusuk bagian perutnya, lalu saya meminum darahnya. Ya Allah Tuhan. Dan memasukkan potongan-potongan tubuh tersebut ke dalam sebuah karung kentang tua dan meninggalkan bagian, mohon maaf, dada, bokong, dan juga alat kemaluannya untuk disantap atau dimakan. Bahkan di catatan aku, dia jelas banget loh secara detail memastikan potongan-potongan tubuh yang akan dia santap itu dia mau jadikan apa. Aduh, tapi aku nggak tega banget ngebawainnya. Dan korban selanjutnya bernama Gretsch Butt, berusia 10 tahun pada 1928. Modusnya adalah ketika Albert Fish melihat lowongan kerja yang dipasang oleh keluarga Butt di sebuah koran yang sedang mencari pekerjaan untuk putra mereka bernama Edward Butt, berusia 18 tahun. Kala itu Albert berusaha untuk berpura-pura menawarkan pekerjaan untuk Edward Butt. Namun setelah bertemu dengan adik perempuan Edward, Gretsch Butt, dia mengubah rencananya. Dengan dalih mengajak Gretsch ke pesta ulang tahun, Albert justru membawanya ke rumah kosong, membunuh dan memutilasinya, bahkan sebagian tubuh Gretsch dimakan oleh Albert. Dan emang udah sintingnya Albert ini, setelah kejadian itu dia malah mengirimkan surat mengerikan kepada ibunya Gretsch mengenai detail kejadian dia membunuh anaknya. Langsung saja kita masuk ke investigasi selama 6 tahun terhadap Albert Fish. Penyelidikan atas hilangnya Gretsch Butt berlangsung selama 6 tahun, dan pada tahun ke-6 ibunya Gretsch mendapatkan surat anonim yang isinya berisikan detail atas kematian putri. Mungkin Albert Fish ini udah bosen kali ya jadi buronan polisi, makanya dia ngaku sendiri. Karena hal tersebutlah Fish berhasil ditangkap dan juga langsung mengakui perbuatan yang dia lakukan dengan membunuh anak-anak. Dan sekarang mari masuk ke pengakuan Albert Fish atas kegilaan. Di tanggal 11 Maret 1935 persidangan Fish dimulai dan dia mengaku tidak bersalah atas dasar kegilaan. Dia mengaku ada suara-suara di dalam kepalanya yang menyuruh dia membunuh anak-anak tersebut. Meskipun ada banyak psikiater yang membela Albert Fish dan mengatakan dia memang gila, tapi hakim tidak berpendapat yang sama. Dia tetap dinyatakan bersalah dan mendapatkan hukuman. Alhamdulillah. Setelah menjalani persidangan yang cukup panjang, yaitu selama 10 hari, akhirnya Albert Fish dihukum mati dengan cara disetrum pada 16 Januari 1936. Albert Fish disetrum mati di penjara Sing Sing di New York. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita bahas dari kasus Albert Fish ini. Dari kasus Albert Fish bukan hanya sekedar kasus pembunuhan atau kejahatan mengerikan yang dilakukan oleh pria tua,
melainkan menjadi studi dalam juga terkait trauma masa kecil, juga penyakit mental yang tidak ditangani dengan baik. Kisah Albert Fish mengajarkan kita untuk selalu waspada dan memberikan protek lebih terhadap anak-anak dan menjaga kesehatan mental mereka dan lebih peduli dengan keadaan sekitar. Mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih telah menonton sampai habis ya rekan-rekan. Semoga kalian sekeluarga sehat selalu dan terhindar dari kejadian seperti ini tentunya. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah rekan, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.